nilai pemerintahan SBY lebih baik, Rocky Gerung, istilah kapal karam lebih tepat kepada Jokowi. Pengamat politik Rocky Gerung membandingkan kinerja antara pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau yang disebut dengan SBY dengan pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menilai jika pemerintahan Jokowi lebih buruk ketimbang pemerintahan SBY. Rocky Gerung bahkan belak-belakan menyebut kapal yang dinahkodai oleh Jokowi telah karam. Pernyataan ini dilontarkan oleh Rocky saat berbincang dengan Hersu Benu Arif di kanal YouTube-nya. Menurut Rocky Gerung, hal yang paling mencolok dalam pemerintahan SBY dan juga Jokowi adalah hutang negara yang semula 2.600 triliun kini sudah mencapai 7.554 triliun. Wow, banyak banget Pak Jokowi utang negaranya. Bahkan kemungkinan akan bertambah lagi sampai masa jabatan Jokowi berakhir di 2024. Waduh, kalau utang negara banyak kayak gini, bayarnya gimana? Kasihan dong rakyat. Dan pemimpin berikutnya diwarisi hutang negara yang begitu banyak oleh era Pak Jokowi. Dan pemimpin berikutnya diwarisi hutang negara yang begitu banyak oleh era Pak Jokowi. Selain meninggalkan hutang negara yang begitu banyak, Pak Jokowi juga meninggalkan Freeport yang sahamnya 51%, meninggalkan jalan tol yang sudah panjangnya berkilo-kilometer, meninggalkan Trans Papua, meninggalkan Trans Sumatera, meninggalkan pelabuhan, meninggalkan bendungan, meninggalkan tol laut. Ya Allah, Pak Jokowi kira jahat sekali meninggalkan begitu banyaknya. Utang ning negara liya nganti triliunan, digembangun negarane wis dadi bukane njabat 3 periode malah emoh. Ya apa ora Mbak jengkek piye lho ngono kuwi. Padahal lho Mbak biyen Pak Jokowi nalika wis bar njabat arepe njabat si awal-awal njabat ditinggali Hambalang, ditinggali BLBI, ditinggali mafia petrol. Ya Allah, gelut karo mafia-mafia sapa ki jenenge Freeport, Malinar royokan Freeport ya diantemi karo WTO. Ganjinge ancene keranjingan. Jangkrik nanane. Jangkrik. Mbak ingat janji Jokowi waktu mau jadi presiden 10 juta lapangan kerja, dolar jadi 10.000 rupiah, tidak impor beras, ekonomi meroket, buyback Indosat. Oke, tak jawab sitok-sitok ya Mas ya. 10 juta lapangan pekerjaan. Secara tidak langsung sudah terwujud Mas, walaupun belum 10 juta, tapi menurutku saiki mencari pekerjaan di Indonesia itu nggak susah. Yang susah itu apa? Yang susah karena maunya kerjaan ringan gaji tinggi. Kayak contohnya kayak saya ini, saya sudah kulino, sudah terbiasa gaji saya sekian juta rupiah. Kalau pulang ke Indonesia saya bisa cari kerja. Tapi saya surat laten duit cilik lah podo di Indonesia juga seperti itu. Kalau hari ini kamu nggak dapat kerja itu bukan karena nggak ada pekerjaan, tapi karena kamu malas dan tidak mau mencari pekerjaan. Terus yang kedua, apa meneh sing kedua, dolar jadi 10.000 rupiah ini kayaknya nggak mungkin ya, masih sangat sulit karena dolar meningkat itu juga nggak cuma berlaku di Indonesia, Taiwan juga. Nilai tukar uang Taiwan ke dolar Amerika juga setiap tahunku tuh naik. Malaysia juga sama karena suami saya kerja di Malaysia. Korea juga sama, won atas Amerika semuanya naik ya Mbak, ya Mas ya, sulit ya. Jadi nenek Pak Jokowi ora iso mewujudkan sing kuwi tok ya aja mbok salahne teman-teman. Tidak impor beras iki untuk menstabilkan harga beras di lapangan. Ya saiki ning Indonesia juga lagi musim bencana, udan terus, banjir ngendi-ngendi. Ngerti apa ora sampean? Petani oke sing gagal panen kuwi. Sejene ngono ben menekan yang namanya mafia beras, mafia bulog, mafia beras iki ben ra semena-mena ning ngene rakyat. Ngapa lek ngarani barang langka harganya meroket tinggi, mencekik rakyat gak iso makan nasi, makan beras begitu Mas ya. Impor beras juga membangun kerjasama internasional dengan negara-negara tetangga. Jangan maunya ekspor terus tapi nggak mau diimpori. Ya sulit dong. Mana mungkin itu begitu ya. Terus apa meneh? Ekonomi meroket. Indonesia adalah satu-satunya negara yang ekonominya naik 5,pirang% atau hampir menyentuh 6% peningkatan ekonomi di tengah isu resesi dunia. Sampe membaca berita apa sih? Yang menyiarkan memang bukan media Indonesia ya, media luar negeri menyiarkan sendiri. Ya,
Taiwan nih, kayaknya juga ada beritanya, katanya Indonesia ekonominya membaik ya dibandingkan negara-negara lain. Di tengah isu resesi, di tengah isu krisis global, Indonesia ekonominya meroket paling tinggi ya. Sampe ngerti ora artinya ekonomi meroket? Perputaran uang di Indonesia itu sangat seuser ini loh Mas yo. Ngendi-ngendi iso lancar usahane. Bakul sawit iso diketekan ngendi-ngendi ya. Ngono kuwi Mas yo. Online-onlinean ning Indonesia barang saiki kan yo wis merajalela. Ngono kuwi salah satu peningkatan ekonomi Mas. Ya Allah. Jalan tol tapi dijual. Dijual gimana maksudnya? Jalan tol itu bukan dijual, tapi pembangunannya ya sampean tak kasih tahu. Jalan tol pembangunannya itu kerjasama sama asing misal. Soalnya kan ada yang namanya investor. Nah, nanti investor ini yang akan membangun jalan tol. Pendapatannya punyanya siapa? Ya punyanya mereka. Tapi sampean harus tahu ada pajaknya. Ya, ora kok 100%. Misal pendapatannya satu hari sekian, 100 juta. Ada pajaknya juga. Pajaknya masuk kemana? Ya masuk ke kas Indonesia, kas kita, negara kita. Nah, selain itu jalan tol keuntungannya, kalau kita kerja sama swasta itu lebih cepat Pak. Kalau cuman mengandalkan pemerintah doang, pembangunannya cuman pemerintah doang, gak ada investor ya kesuwen toh Pak. Kelamaan ya nggak cepet. Apalagi Indonesia ini luas ya, ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Flores, Papua sana Irian ya kan, ada itu NTB menyeluruh itu. Kalau satu-satu lalu pemerintah doang ya nggak bisa. Fokusnya nanti jadinya fokusnya cuman misalnya di Jawa doang. Terus kalau kerja sama swasta kan ada masa kontraknya Pak. Jadi masa kontraknya itu misalnya 20 tahun. Nanti setelah 20 tahun selesai, ya udah itu punyanya Indonesia gitu ya kan. Nah, nanti setelah 20 tahun selesai kan jadi punya Indonesia. Ya kan nggak mungkin. Misal kontraknya habis terus jalan tolnya dibongkar semuanya, dintek ini terus digawa mulih ning negara kono kan ya ora to Pak. Kan ya mboten, ya ora. Sampeyan ki lek ngomong aja kok terus dijual kok nek mulih digawa mulih rono kan ya ora. Iki infrastruktur lho Pak ya. Iki infrastruktur bukan logam mulia. Dudu Freeport ngono kae. Lek Freeport dijual otomatis kan ya dusungi moro ning luar negeri. Lah masalah iki dudu Freeport, dudu tambang, dudu logam mulia, dudu sawit, dudu pari ngono kuwi udu. Iki infrastruktur sing berbentuk jalan ya. Iki untung Pak negara lek misalnya kerja sama karo swasta ki cepet. Iki ora dijual Pak. Iki ada kontrak Pak. Ada masa tenggatnya. Enek expired lah istilahnya. Ilatku ki belibet lek ngomong basa Jawa, bahasa Indonesia. Ngono Pak penjelasannya ya kurang luwih ya. Satu hal yang saya tidak habis pikir dengan Mbak Viral ini adalah kecerdasan beliau di atas rata-rata ya. Meskipun beliau ini adalah seorang tenaga kerja wanita yang berada di Taiwan ya, tetapi kalau berbicara tentang perkembangan dalam negeri, pemerintahan yang berkaitan dengan politik, beliau sangat cepat, sangat tangkas ya. Dan ini terbukti ketika ada yang memberikan pertanyaan, kemudian Mbak Viral menjawabnya lewat VT. Dia langsung gitu loh ya, seperti air yang mengalir, seakan-akan sudah di luar kepalanya ya, begitu hebat. Dan harus diakui beliau ini sangat cerdas. Lalu kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ajeng mengenai utang negara ya, kita tahu sendiri bahwa Mbak Ajeng ini adalah orang dari Partai Demokrat ya. Jadi Mbak Ajeng seakan-akan menutup mata bahwa di pemerintahan sebelumnya Pak SBY ya juga memiliki utang yang banyak. Juga soal isu utang ini memang selalu digali, dikorek-korek dan menjadi bahan serangan dari lawan atau oposisi pemerintah ya. Kalau menurut saya teman-teman, utang di zaman pemerintahan Pak Jokowi itu digunakan untuk hal-hal yang membangun, misalnya dari jalan tol, bendungan, bandara, infrastruktur lainnya. Dan saya sih tidak mau so tahu untuk menjelaskan tentang utang negara ini, tetapi dari sedikit pemahaman saya yang saya kutip dari Om Denny Siregar ya. Jadi instrumen utang negara itu dia berbeda dengan seperti kita pinjol ya, utang pinjol. Saya harus mempelajari lebih khusus lagi, lebih detail lagi untuk bisa menjelaskan secara spesifik pada teman-teman. Kalau untuk saat ini kita cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih Mbak Viral dan juga terima kasih
buat teman-teman semua yang selalu mendukung dan menyaksikan channel Basten Sebo. Saya Basten Sebo, sekian dan terima kasih.